Gimana mungkin seharusnya Pak Lembong itu nggak dipenjara? Oke teman-teman, karena kami ini bukan orang ahli hukum ataupun sarjana hukum, maka kami bahasnya nggak dari aspek hukum, tapi mungkin dari sisi masuk akal atau enggak. Ya mudahnya logikanya masuk atau enggak, seperti itu. Yang pertama, fakta yang terpenting adalah bahwasanya Pak Lembong ini nggak terbukti menerima uang, gratifikasi atau fasilitas pribadi dari kebijakan impor gula tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam hukum pidana itu, ada yang namanya niat jahat atau mens rea, dan itu merupakan unsur yang penting. Nah, kalau nggak ada motif untuk memperkaya diri atau orang lain secara personal, maka pertanyaannya adalah, apakah pantas ia dipenjara hanya karena kesalahan prosedur birokrasi? Dan ini itu bukan kasus mencuri uang negara, tapi soal pengambilan kebijakan yang ternyata itu berdampak buruk. Dan yang kedua, kalian harus bisa bedakan antara kesalahan administratif dan juga kejahatan korupsi. Banyak sekali kebijakan publik diambil berdasarkan pertimbangan waktu, urgensi, dan juga informasi terbatas. Dan jika semua kesalahan administratif yang berdampak kepada kerugian negara langsung dikategorikan korupsi, saya yakin hampir semua pejabat bisa masuk penjara hanya karena kebijakan yang tidak efektif. Padahal dalam sistem negara yang sehat, kesalahan yang seperti itu mestinya dikoreksi lewat yang namanya mekanisme evaluasi kebijakan, bukan hukum pidana. Dan masalah ini itu bisa menjadi dampak buruk bagi semua pejabat publik. Kenapa? Karena jika pejabat takut dihukum pidana hanya karena sebuah kebijakan itu terbukti merugikan negara secara nggak sengaja, maka saya yakin banyak sekali pejabat yang kemudian nggak mau untuk mengambil keputusan yang berani, dan ini sangat beresiko yang kemudian membuat birokrasi menjadi lebih lambat, stagnan, dan juga anti inovasi karena semua orang hanya bermain aman dan takut untuk disalahkan. Dan yang keempat, dalam kasus Pak Lembong ini ya, kerugian negara itu muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan, bukan tujuan dari kebijakan itu. Misalnya seperti ini, ada dokter yang salah diagnosis. Kalau ia nggak sengaja membuat pasiennya terluka, ia nggak langsung dihukum pidana, tapi melalui sidang etik dan juga administratif. Maka logis juga jika pejabat publik di sidang etik terlebih dahulu, bukan langsung dipidanakan. Dan dari penjelasan tadi sebenarnya saya itu lebih pro kepada Pak Tom Lembong tadi itu nggak harus dipenjara. Kenapa? Karena pertamanya tidak ada unsur memperkaya diri sendiri. Yang kedua, yang dilakukan Pak Lembong itu merupakan kebijakan publik, bukan untuk niat kriminal. Dan yang ketiga, kesalahan prosedur itu ya semestinya dikoreksi secara administratif, bukan lewat yang namanya pidana. Dan yang keempat itu, memenjarakan pejabat atas keputusan kebijakan bisa mematikan keberanian birokrasi untuk berinovasi. Maka dari itu teman-teman ya, kalau semua pejabat dipenjara karena kebijakan yang akhirnya terbukti salah, pertanyaannya siapa yang kemudian berani ambil keputusan untuk rakyat? Ya, maka dari itu hukum itu harus tegas, tapi juga harus adil. Jangan sampai kita menghukumnya baik hanya karena hasilnya tidak sempurna. Seperti itu. Terima kasih, saya Din Madani. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin luas diskusi di kolom komentar.